Kalian tahu ini buah apa teman-teman? Ini bukan buah kelengkeng ya. Jadi ini buah kurma. Dan sekarang aku lagi berada di Arab Saudi. Ya bercanda ya. Enggak teman-teman. Jadi sekarang aku lagi berada di Tanah Karo. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Tanah Karo ini berada di Sumatera Utara. Dan sudah ada berbuah buah kurma seperti ini. Halo teman-teman semua, kalian tahu ini buah apa? Mungkin buat kalian yang agak sedikit asing dengan buah ini. Jadi teman-teman, ini dia buah kurma. Jadi sekarang aku lagi ada di mana? Di Arab Saudi kah? Tentu tidak. Jadi teman-teman, ini ada di Indonesia dan ini pohon kurma sudah berbuah dan berada di Tanah Karo. Jadi untuk lebih jelasnya ikuti terus video aku kali ini karena aku akan membahas mulai dari di mana detail tempat ini serta rute jalan untuk menuju kemari dan bagaimana tentang kurma ini selebihnya seperti itu. Langsung saja kita akan memulai terlebih dahulu untuk rute jalannya agar untuk kalian yang ingin datang ke kebun kurma ini tidak bingung. Dan di Tugu Kol kita belok ke kanan jika kita dari Medan. Dan di sini perlu aku beritahukan untuk teman-teman semua, dari Brastagi perjalanannya hanya sekitar 1 jam. Dan di simpang 4 pun kita terus saja lurus karena tujuan kita sekarang ke Tigan Reket. Dan di payung ini pun kita belok ke arah kanan. Di sini ada 2 simpang, jadi kita belok ke arah kanan. Dan di sini di Desa Payung ini kita dapat melihat keindahan dari Gunung Sinabung yang lagi erupsi. Di sini dia teman-teman, di sini ada pamfletnya untuk menuju Desa Marinding dan Kuta Baru. Langsung saja kita masuk ke dalam. Untuk rute jalannya ke kebun kurma ini, rute jalannya ada 2. Kenapa bisa ada 2? Karena aku belum pernah kemari dan kemarin aku bertanya ke warga sekitar dan dia mengarahkan dari rute sini. Dan sebetulnya rute jalannya ada 2, tapi tidak apa-apa, kita mengikuti rute jalan yang ini terlebih dahulu. Nanti setelah itu kalian menemukan simpang seperti ini, kalian belok ke arah ke kiri. Dan setelah itu kalian terus saja lurus, nanti jumpa perkampungan setelah itu. Maka dari itu ini adalah rute yang pertama, bisa juga dari sini dan melewati Kampung Kuta Baru, dan bisa juga dari jalan besar tadi dan nanti lewat di Tigan Reket sebelum Gapura Susuk. Jadi di sini kita akhirnya sampai setelah melewati perkampungan tadi. Jadi ini dia kebun kurmanya teman-teman, berada di sebelah kanan. Ini dia untuk rute yang pertama. Dan rute yang kedua di Desa Tigan Reket tadi, ataupun di simpang yang pertama tadi, di simpang yang ada tulisannya Marinding dan Kuta Baru, di situ seharusnya kita terus saja lurus mengikuti jalan besar tadi. Dan nanti kita akan menemukan simpang seperti ini. Di sini kita belok ke arah ke kanan. Lebih dekat sebenarnya dari sini teman-teman. Jadi teman-teman, untuk menuju ke Kurma Tanah Karo tadi bisa juga dari sini. Jadi simpang ini setelah kita tadi lewat Tigan Reket, dan itu dia Kampung Susu, apa namanya, Gapura Susu. Dia sebelum Gapura Susu ke kanan, ini dia teman-teman. Jadi seperti inilah dia simpangnya. Masuk aja ke dalam. Oke. Buat kalian yang ingin berkunjung ke pohon kurma ini, ladang kurma ini, kita dipungut biaya sebesar 30.000 satu orang. Loh, kok mahal kali seperti itu ya? Jadi teman-teman, di sini kita diberikan bonus. Mungkin untuk teman-teman yang tinggal di sekitaran Tanah Karo sudah tahu itu di mana Ulu Lau. Jadi itu dia tempat seperti swimming ataupun apa namanya, tempat berenang dan tempat berwisata juga. Jadi itu hanya sebagai bonus. Dan mengapa mahal ya? Kalian tahu lah ya kan? Karena kurma ini mulai dari perawatannya, dari menanamnya, berapa biaya habis dan tenaga habis juga seperti itu. Dan jujur aja pun aku pun sebelumnya nggak tahu itu bagaimana pohon kurma, dan sama sekali nggak tahu lah buah kurma seperti itu. Jadi tidak rugilah untuk membayar seperti ini dan masuk ke dalam ladang pohon kurma ini, karena ini pengalaman yang pertama seumur hidup. Seperti itu teman-teman.
Oke, jadi teman-teman, karena aku pun penasaran tentang pohon kurma ini, langsung saja kita menjumpai pengurus dari ladang ini. Kita akan bertanya tentang pemilik apa namanya, tentang pohon kurmanya lah, detailnya seperti itu. Jadi kita langsung menuju ke pemiliknya. Nah, jadi ini dia pemilik dari ladang kurma ini. Dengan siapa, Bang? Iwan Tarigan. Dengan Iwan Tarigan. Jadi teman-teman, aku pun penasaran juga dan ingin bertanya kepada Bang ini tentang pohon kurma ini. Jadi berapa lebar ladang kita ini, Bang? Itulah yang pertama dulu. Ini luas lahan kita ini, lahan kurma ini di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigan Reket, Kabupaten Karo ini luasnya sekitar 1,5 hektar. Itu kalau pohonnya ada sekitar 200, itu sama jantannya. Jadi ini, Bang, pohon kurma kita ini yang sudah berbuah seperti ini umurnya sudah berapa bulan? Kalau buahnya ini kan ada kita buat tanggal penyerbukannya. Itu tanggal penyerbukannya itu tanggal 6 bulan 9 2021. Inilah buahnya. Kalau umur pohon kurma kita ini tanaman tahun 2017, ya kita perkirakan ini umurnya udah hampir 5 tahun gitu. Berarti ini umur 5 tahun buahnya sudah seperti ini, Bang, ya? Ya, ini pohon kurma kita ini bukan sekali ini cuman berbuah. Kemarin tahun 2021 bulan 2 itu sudah pernah berbuah. Habis buahnya bulan 6. Baru ini muncul lagi bunganya mulai bulan 6 tahun 2021. Sampai sekarang ini kita masih punya buah. Jadi seperti ini, Bang. Ini kan kondisi buahnya seperti ini. Dia berapa bulan lagi biar bisa dipanen ataupun dikatakan matang seperti itu? Ini nanti sekitar umurnya mulai penyerbukan itu 6 bulan baru matang. Ini kalau kita perkirakan ini bulan 3 nanti tahun 2022 ini udah matang. Berarti bulan 3 ini. Terus sedikit aku ingin bertanya, Bang. Maksudnya penyerbukan itu seperti apa, Bang? Ini kemarin kan kalau kurma itu identik dengan cara nyerbuk. Bukan seperti sawit langsung berbuah gitu aja. Dia muncul bunganya, baru kalau sudah mekar bunganya itu langsung kita serbuk. Kita ambil jantannya nggak di sini, jantannya di pinggir kita tanam. Itu langsung kita serbuk, kita buat tanggalnya, baru dari tanggal itu 6 bulan dia sudah menjadi buah masak gitu. Kalau istilahnya kalau dari Jawa itu buahnya kalau sudah masak itu namanya buah rutop. Rutop. Ya. Jadi seperti ini, Bang. Siapa sebenarnya pencetus ataupun pemilik ide mengapa bisa sampai memiliki pemikiran untuk menanam buah kurma di Tanah Karo? Ya, itu bapak saya namanya Benaukur Tarigan. Itu kalau Kecamatan Tigan Reket, Payung, Kutabuluh itu sudah terkenal pengusaha salak pondoh di Gunung Sinabung ini. Itulah bapak saya. Kenapa dia ada niat menanam kurma di Tanah Karo? Sebabnya dia sudah berkunjung ke Thailand, berjalan-jalan ke Inggris, melihat bisa berbuah di sana begitu. Dia pengen kami mencoba di Tanah Karo. Ya, kami mencoba tidak banyak, cuma 200 pohon. Ya, kalau berhasil, ini kami mau kembangkan gitu. Sebabnya, lantaran ada niat bapak itu menanam kurma, sebabnya kurma ini bukan sembarangan yang orang menanamnya gitu. Betul, Bang. Tidak sembarang orang menanam, Bang, ya? Iya. Seperti ini, Bang. Mengenai perawatan, Bang, seperti itulah. Mulai dari kecil bisa Bang tolong jelaskan lah. Ya, kalau perawatannya ini sungguh mudahnya sebetulnya. Mudah pun bilang, ya kalau kita tidak bersungguh-sungguh merawatnya, ya tidak juga berbuah. Ini merawatnya seperti pohon sawit sajanya itu. Terus ya harus kita tahu apa permintaannya, apa kebutuhannya. Kalau dia membutuhkan air kita kasih gitu. Sebabnya ini tanaman padang gurun ini. Makanya kita belajar dengan pohonnya juga. Apa yang dibutuhkannya itu yang kita kasih gitu. Oke. Berarti tidak ada rahasia lah, Bang, ya mengenai cara ini. Karena ya rahasianya tidak ada. Itu semuanya bisa berbuah di Tanah Karo ini. Cuaca dingin itu karena kuasa Tuhan. Karena kehendak Tuhan gitu artinya. Jadi, Bang, kemarin kan Abang bilang udah sempat dipanen dan sudah sempat dikirim. Jadi kemana saja kemarin dikirim dan berapa sekilo ini, Bang, harga kurma kita ini? Inilah dia. Kurma ini kalau sudah masak itu buahnya sudah kuning kan gitu. Ya. Kalau sudah kuning itu sudah banyak yang menelpon kita. Kalau kita sebarkan ini videonya sudah banyak menelpon kita. Begitu juga ada kawan saya dari Jawa itu menelpon saya. Ini harganya 250 per kilo. Itu kami bagi 2 ongkirnya, sekali kirim 50 kilo gitu.
kalau pengunjung datang kemari, ya ini khususnya buah kurma kan pengunjungnya itu kita kaum muslim semuanya. Itu butuh kali dia buah kurma ini begitu. Kalau ini lantaran belum kuning ini, kalau sudah kuning ini sudah banyak yang punya begitu. Kalau sudah kuning, tamu kita datang kemari dia pesan 2 kilo, 3 kilo gitu. Ini kurma muda juga itu banyak kegunaannya. Ini kurma muda. Ini menarik nih, ini menarik. Untuk promil. Terus bagi kita yang sudah ya kurang-kurang kesehatan, ya khususnya ada saya sedikit ceritakan, ya bapak saya itu sakit gula, terus memakan buah kurma ini, ya sekarang karena kehendak Tuhan juga itu makin sehat dia gitu. Ini kalau pengen kita nanti mengkonsumsi buah kurma muda ini, ya belajar nanti di dalam YouTube ada itu kegunaannya bagaimana, ya saya pun bisa nanti menerangkannya gitu. Inilah ya buah kurma ini. Jadi bang, jenis kurma kita ini kurma apa bang? Ini jenisnya kurma kita ini barhi. Itu kalau barhi itu kalau dia masak itu warnanya kuning. Ya pengunjung kita pun banyak yang tahu ini jenisnya barhi gitu. Nah, jadi jenis kurma ini sebetulnya di dunia lah kita bilang bang, biar semua tahu itu berapa? Iya, yang saya tahu itu banyak sungguhnya. Ya, yang saya sudah kenal itu ada 2 jenis. Satu ini barhi, satu ajwa. Kita tanam di sini ada juga ajwa, tapi belum masak. Kalau sudah masak dia itu kalau ajwa merah warnanya itu. Jadi itu bedanya bang dari kedua jenis ini ya? Iya, yang saya tahu ya, tapi banyak jenisnya kurma ini sebetulnya. Jadi bisa dibilang seperti buah mangga juga bang, banyak jenis-jenis buah mangga seperti itu bang. Ini pun kurma seperti itu juga. Jenisnya banyak, tapi yang saya tahu yang kita tanam di sini ada 2 jenis. Itu jenisnya ini barhi, yang satu lagi ajwa kita tanam. Jadi bang, untuk pengunjung yang datang kemari boleh nggak memetik, memakan seperti itu? Ya kalau untuk pengunjung ya boleh kita kasih ini satu mencoba gitu. Ya boleh lah kita coba ini. Oke bang, saya ambil bang ya. Iya. Langsung teman kita mencoba, karena seumur hidup jujur aja nggak pernah memakan langsung seperti ini, apalagi ini masih mentah ya. Karena kita tahu buah kurma itu di saat lebaran itu udah masak seperti itu dan agak besar. Ini kita coba. Kurma muda. Kurma muda. Ini dimakan aja nih bang buahnya? Iya, dibuang aja bijinya dibuang aja. Kalau kulitnya itu dimakan. Jadi teman-teman, masih mentah pun ini udah enak seperti itu. Padahal ada rasa pahit-pahitnya dan rasa kelakanya, tapi ini memang enak untuk dimakan. Ini teman. Kurma mudanya. Jadi apapun ceritanya, kalau kalian datang berkunjung kemari, jangan langsung makan lah ya, karena kalian tahu ini harganya pun lumayan juga seperti itu. Jadi tadi aku udah izin teman-teman ya. Jangan kalian bilang, oh kemarin aku tengok di video YouTube asal ambil ya kan. Ini udah izin. Oke. Terus bang, ini kemarin bibitnya dikirim dari mana bang, atau ada di sini? Itu kemarin bapak saya berjalan-jalan ke Thailand, terus dia langsung melihat pohon kurma di sana. Terus ada temannya, ya jalan-jalan mereka ke Inggris. Ya dari Inggris lah kemarin bibit ini dia ambil. Itu dia ambil kemarin tahun 2017, cuman 30 cm panjang bibit itu. Terus harganya sekitar 1.800.000 sampai di sini. Sampai di sini bibit itu kami polybagkan juga sekitar 3 bulan. Baru setelah 3 bulan baru kami pindahkan ke lahan lepas kita ini gitu. Inilah tanaman tahun 2017 bulan 4 sekitar tanggal 20-an lah gitu yang kita tanam ini. Sehingga 4 tahun kemudian ya udah seperti ini pohon kurma kita yang bibitnya dari Inggris itu. Dan ini udah berapa kali panen bang? Semenjak dari 2017? Semenjak tahun 2017 ini udah berbuah 2 kali musim. 2 kali musim. Ya, musim pertama kemarin berbuah, umurnya masih 3,5 tahun pohon kurma kita ini. Tahun 2021 bulan 2 itu sudah keluar bunganya. Baru masak buahnya sekitar bulan 7 sampai bulan 8 gitu. Itu yang sudah habis buahnya. Baru ini muncul lagi kemarin tahun 2021 bulan 6 itu sudah keluar bunga. Inilah yang sekarang ini semua ini yang keluar bulan 6. Ya bertahap dia, ada yang keluar bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 itu keluar bunga kurma kita ini. Kalau tahun berapa kali panen bang kalau? Ya kalau ini kan buah pohon kurma di Tanah Karo baru pemula. Ya pemula saja itu kami sudah tahu ini 1 tahun 2 kali musim. 2 kali musim. Tanah Karo. Dua kali dipanen buahnya seperti Iya, 2 kali panen. Jadi untuk biaya bang, ini biaya dari perawatan
sejak ditanam di lahan lepas seperti ini, berapa biayanya sampai berbuah pertama? Iya, ini kalau kita hitung-hitung, Dihitung. ya hitung-hitung kasarnya aja itu satu pohon ini mencapai 6 jutaan. Sampai panen Bang, Biayanya, ya? sampai sekarang berbuah gitu. Nah, itu hitungan kasarnya aja. Mantap juga ya. Jadi Bang, untuk bibit kita berapa harganya dan apakah kita menyediakan bibit di ladang kita ini Bang? Kita di Tanah Karo khususnya kita sediakan bibit kurma ini. Ini bibit kurma ini anak dari induk, itu kita ngambil caranya dicakok. Nah, itu baru dicakok selama 4 bulan di dalam gon itu, nanti dia ada akarnya baru kita potong. Itu setelah kita potong, kita polybagkan ke dalam polybag, ada polybagnya besar. Itu kalau kita polybagkan di sana sekitar 3,5 bulan. Baru kita jual, itu harganya 5 juta. Oh, jadi bibit kurma ini Bang, dia tidak dari buah atau dari mana? Jadi dia bertunas seperti itu? Inilah dia pertanyaan yang menarik. Itu bibit kurma pertama dari biji, kedua dari kultur jaringan. Ini dari anak sunuh katanya, itu induknya yang sudah berbuah, ada anaknya, kita ambil anaknya. Caranya ngambilnya dicakok. Itulah yang paling unggul bibit kurma seluruh dunia. Sampai harganya sampai 5 juta Bang ya? Iya, harganya ya begitu yang kami sudah buat di Tanah Karo, ya 5 jutaan. Seperti ini besarnya Bang ya? Ya, seperti ini besarnya. Cukup sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jika aku ada salah kata, mohon dimaafkan, karena yang kusampaikan hanyalah sebatas yang aku ketahui. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Ingatlah, karma tidak semanis kurma. Jadi di akhir kata aku ingin mengucapkan mejuah-juah dan terima kasih.